Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana dengan NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 6 pada PLC, praktikum PLC, yaitu pembuatan antarmuka pada sistem, yaitu pada sistem pintu garasi otomatis. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi bernama CX Designer. Dan kita membuat new project. Nah, di sini terdapat modelnya seperti ini, dan sistem versinya saya ambil 8.1, dan kita buat project title-nya, yaitu sebuah pintu garasi otomatis. Pintu garasi, dan project name-nya pintu garasi otomatis PGO, anggaplah seperti ini. Dan kita oke lagi, dan terdapat new screen. Kita kasih judul dalam sistem ini, yaitu garasi otomatis. Nah, kita sudah bisa membuat antarmukanya. Selebihnya kita menambahkan komponen apa saja. Dan sebelumnya kita masuk ke ladder dari diagram CX programmernya, yaitu pintu garasi otomatis, dimana keadaannya jika S1 saklar 1 ditekan, maka ditekan sesaat antara S1 yang ada di luar atau S2 yang ada di dalam. Kita tekan sesaat, maka putaran motor K1 berputar ke kanan dan menaikkan sebuah pintu garasi otomatis. Satu pintu garasi. Selanjutnya, ketika mencapai limit S3 pada skala 3 di atas, maka timer akan bekerja selama 5 detik dan kembali tertutup pintu garasi tersebut. Karena dari S3 menutup kembali, sebelumnya ada timer dan putaran motor ke kiri, yaitu menutup pintu garasi. Dan ketika mencapai limit paling bawah saklar S4, maka sistem akan tertutup. Selanjutnya kita tambahkan sebuah komponen, yaitu button atau saklar. Di sini terdapat S1 dan S4, jadi saya menggunakan 4 macam button. Oke, di sini saya beri label atau sebuah nama, yaitu caranya mengubah namanya tersebut, title-nya, yaitu cukup menekan di samping sini, yaitu S1. Nah, maka berubah namanya atau title-nya, yaitu S1. Saya copy hingga S4. Ini S2. Ini S3. Dan ini S4. Selanjutnya kita tambahkan sebuah indikator atau komponennya, yaitu indikator putaran motornya. Ini saya menggunakan 2. Dan saya kasih label di sini, yaitu
K1, putaran motor ke kanan, dan ini adalah K2, putaran motor ke kiri atau pintu akan menutup. Selanjutnya, nah, ini kita bisa rubah dengan cara klik 2 kali, yaitu rubah sebuah bentuk atau warnanya. Ini tergantung masing-masing user. Saya menggunakan sebuah rectangle warna hijau. Nah, tombolnya seperti ini. Klik 2 kali lagi, saya rubah kembali. Warna kuning. Ini sesuai selera masing-masing user. Ini warna merah. Indikatornya saya menggunakan sebuah seperti ini, warna hijau, dan ini adalah warna biru. Oke, pembuatan antarmukanya sudah selesai. Kita tinggal mengubah sebuah alamat atau setting addressnya sesuai dengan ladder diagram. Contohnya seperti ini. Di ladder S1 skala 1 sampai skala 4, yaitu menggunakan alamat 00, 0 S1 01, dan S3 0.02, S4. Begitupun, karena jika tidak dirubah nilainya maka program tidak akan berjalan. Oke, dimulai dari S1, yaitu serialnya alamatnya 0.00 sudah benar, dan ini kita rubah 0.01. Ini 0.02, dan ini yang terakhir S4 skala 4 0.4 0.3. Oke. Nah, indikator pada K1 kita rubah, yaitu nilainya 100. Ini 100.00 dan K2 100.01. Oke kan? Dan di sini 100.01. Nah, sudah selesai. Kita simpan dulu. Save all. Kita running programnya. Dengan cara tekan simulation dan start PLC dengan integration simulation. Maka akan muncul tes mode dari garasi otomatis. Kita perkecil.
Oke, di sini ladder diagram sudah bekerja atau on. Mula-mula kita terdapat berada di luar atau di dalam garasi. Untuk membuat garasi itu terbuka atau menarik pintunya ke atas, yaitu S1 ditekan atau S2 ditekan. Makanya di sini terhubung karena S1 dan S2 keadaannya yaitu sama dan fungsinya juga sama, yaitu menekan tombol dengan mengaktifkan putaran K1 atau putaran motor kanan. Di sini S1 dan S2 tombolnya sama, yaitu warna hijau. Kita tekan Ctrl J, maka akan hidup lampu indikator pada K1 akan menyala. Putaran motor akan bergerak hingga mencapai limit pada S3. S3 bekerja melakukan timer yaitu 5 detik dan indikator pada K2 akan menyala. Putaran kiri motor akan bergerak sehingga pintu akan menutup, garasi akan menutup, dan ketika selesai menutup maka menekan batas limit di S4, tombol keempat. Seperti itu. Mungkin di sini ada kesalahan, yaitu S4 tidak indikator pada S4 tidak menyala dikarenakan saya salah menginput serial, yaitu dimana sebenarnya serial ini adalah 100.0 100.02, bukan 0.4. Mengapa? Agar menghidupkan indikator dari tombol 4 atau S4. Kita uji coba kembali. Simulation dengan start PLC. Oke. Oh, baik, di sini saya belum simpan. Karena disimpan dulu file project yang akan digunakan agar program berjalan. Ladder sesuai antara ladder dengan antarmuka. Kita jalan S1, putaran kal motor akan menyala. Kita matikan kembali. Tetap menyala. Kenapa? Karena putaran motor karena sudah dihidupkan kembali. Meskipun kita menghidupkan saklar 2, maka sistem akan tetap berjalan. Melakukan timer 5 detik dan ini akan menyala. Nah, kita ulangi kembali. S1 kita nyalakan.
lalu S3 melakukan timer 5 detik, maka K2 akan menyala. Nah, keempat juga akan menyala. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.